Selamat datang di Bacotan Wibu. Nah, kali ini masih episode 1. Kami tadi sempat bingung apa yang mau dibahas. Kira-kira kita bahas apa yang kita sepakati dulu kan? Karena mungkin di sini yang pengetahuan lebih paling sedikit itu aku. Jadi tadi sebelum sini kami udah brief dulu, kita bahas soal leveling. Tapi kita belum tahu nih apa yang bakal kita obrol nih. Oke, kita mulai dulu ya dari pertanyaan aku dulu. Kan suka soal leveling nggak? Dari aku nih ya. Ya. Kalau aku jujur nggak bisa bilang nggak suka, tapi bisa bilang juga nggak benci. Berarti berada di tengah-tengahnya lah. Tengah-tengah. Kalau Kodik? Kalau aku bilang biasa aja sih bang, nggak suka, nggak apa, mungkin ya nggak benci juga. Rata-rata aja lah. Iya, so gitu lah. Soal leveling ini kan kemarin rame kan. Maksudnya pas dia launch ini kan apa ya bahasanya ya? Pas dia keluar lah ya. Iya, pas ada pengumuman anime kemarin tuh launching kayak wah akhirnya ada banding sama Chainsaw, bandingin sama apa banyak-banyak lah gitu. Dari sebelum rilis animenya juga kan memang komiknya itu memang udah terkenal kali. Iya. Novelnya juga. Iya. Nah, kalian ada baca manualnya nggak? Aku 2021 pun udah namatin novel. Novelnya ya? Novel. Manualnya baca nggak, Mama? Baca dong. Baca manual? Iya. Aku juga, aku penggemar manualnya. Aku baca manualnya? Enggak, aku cuma nonton animenya aja. Nonton animenya aja. Karena rame kan ya udah aku ikutlah nonton gitu ya. Aku penggemar manualnya udah 3 kali baca. Kalau masalah novel kan dia ada lanjut ke anaknya kan. Iya. Manual udah sampai sana. Cuman maksudnya ini kan kita bahas di animenya. Memang manualnya itu salah satu manual pertama yang ku baca dari Recommendation Sale itu manual pertama yang ku baca terus aku langsung jatuh cinta sama manual. Karena itu sejujurnya pas mau jadi anime aku takut. Kayak trauma ya sama apa adaptasi manual nih bang ya. Iya, karena menurut aku manualnya, kau baca manualnya kan? Karena menurut aku manualnya itu gambarnya bagus sekali dan terasa hidup menurut aku ya. Karena kan dia juga dari segi coloring itu dari pewarnaan sama dia lebih terasa kartun tapi juga terasa hebat itu dari penggambarannya. Gitu. Manhwa itu berarti kan bacanya kan kalau kita kayak bedanya manhwa sama manga kan kayak manga kita bacanya kayak baca buku dari kanan Ya. ke kiri. Tapi manhwa itu kan biasa kalau misalnya baca dari website kan scrolling ke bawah. Strip ya. Terus dia. Oke. Kadang pun dia kalau aku bukan tipe orang yang suka baca. Pas aku baca manga, mataku agak sakit. Aku baca manhwa itu kan padahal sedikit. Iya. Sama dia lebih sering berwarna. Kadang-kadang manhwa ini kan dia pas kita scroll itu ada animasinya kan. Iya itu. Berapa manhwa kan? Tapi itu kalau manhwa yang ada animasinya kebanyakan sih di webtoon bang. Webtoon ya, yang Iya. memang official ya. Iya. Sementara kan kalau solo leveling ini dia kakao. Iya. Jadi, kakao ini dikit dia untuk yang animasi ya setahuku. Iya, kakao ini namanya nggak gitu banyak juga sih ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke animenya gitu lah. Pada saat ini di announce, kalian ada ekspektasi nggak ini bakal bagus? Jujur sih sebenarnya ekspektasi bagus itu ada karena kan dari segi sutradara itu memang udah banyak pengalaman lah kayak dia juga yang megang SAO dari season 1 sampai season 3 kan. Nggak megang sih tapi ikut partisipasi. Juga ini kan produsernya dari Aniplex. Ya kita lihat lah kan produksi Aniplex ini selama beberapa tahun itu selalu megah. Kayak Fate Grand Order, terus Kimetsu no Yaiba, apalagi terutamanya yang anak emasnya SAO. Kimetsu no Yaiba juga sama ya? Bukan satu studio tapi satu produser. Oh iya. produser. Biasanya kan ada banyak tuh kan di awal-awal Iya. tuh kan. Oke, aku jujur aja ngelihat soul leveling ini kayak ngeliat Sao memang. Tapi nih ya bang, itu pun kalau ekspektasi waktu pengumumannya ya, rupanya begitu rilis dari segi staff sama studio yang masuk ke dalamnya itu betul-betul kayak nurunin ekspektasi kali. Karena kalau kita bilang lah, SAO season 1 itu betul-betul di all out, dikasih semua kan sama Aniplex ini, mulai mereka ngasih kayak ada production IG, ikut campur tangan, ada lead dance, banyak lah studio yang campur tangan. Sementara kalau solo leveling ini cuma ada 2 studio besar yang ikut campur tangannya, itu production IG sama Silverlink. Silverlink itu pun cabangnya. Silverlink, bukan Silverlink deng. Berarti kau nonton tuh sampai harus tahu produsernya, studionya gitu ya? Harus itu. Itu juga jadi salah satu penilaian penting. Gila ya, researchnya hebat ya. Kalau aku nonton gitu bang, aku nengok studionya aja gitu kan, kayak solo leveling, tengok adaptasi studio mana, A1 Pictures kan. Aku taunya A1 Pictures so yang adaptasi SAO, pasti ya gambar-gambarnya pasti mirip-mirip SAO gitu. Jadi ekspektasi aku nggak tinggi-tinggi kali gitu, tapi kayak si Kiki nyampe produsernya. Silverlink itu apanya tuh tadi?
Itu dia cuma masuk ke jajaran yang ngebantu produksi, bukan tim intinya. Oh, jadi nggak cuma satu studio aja tuh ya berarti ya? Nggak cuma satu studio, rata-rata memang Aniplex itu produksinya itu memang kayak ngambil gabungan beberapa studio lain, walaupun studio intinya itu tetap A1 atau misalnya Ufotable. Keren juga berarti ya, Bang. Collab berarti yang gambar itu ya? Iya, memang aku kalau dari perbedaan lah ya antara manhwa sama anime. Jujur aja pas aku lihat animenya, pertama mirip kali sama Kirito. Ya, kedua kan ada transisi kan. Kita anggap yang kalau kita kan take ini hari Jumat, artinya besok udah episode 10 kan. Iya. Ini kita udah nonton episode 9. Kau selalu nonton? Udah nonton. Udah nonton kan? Kita nonton episode 9. Kayak kan ada kalau di Solo Leveling kan ada transisi dia berubah dari cupu ke mulai jago kan. Oh iya, Ya, iya, ada. tahu. Kalau di manhwa, menurut aku ya, aku jadi ngebandingin sama manhwa pasti. Kalau di manhwa, aku ngerasa si Jinwoo-nya ini mesti kelihatan Jinwoo pada saat dia mulai garang gitu lah. Di sini kayak beda orang gitu lah. Di animenya Bang. Di anime aku rasa kayak beda orang. Emang jauh kali gambar Sejingwonya dengan manganya beda gitu? Nggak Aku bisa, kan nggak baca manhwanya. nggak bisa dibilang beda juga, cuma kayak apa ya, dia itu nampak kelihatan perbedaan dari segi mukanya gitu. Kayak Oh. tiba-tiba misalkan dia yang dari culun itu ke maco itu kelihatan jelas kalau di anime ya. gitu ya. Iya, belum lagi apa? Aku terganggu kali sama kalau animenya itu runcing kali dagunya. Itulah dia ciri khas hewan tadi, Bang. Iya kan? Yang Esau ya? Iya, dagunya itu suka runcing kan. Kadang karakternya bulat di adaptasi sama hewan jadi kayak agak runcing gitu kan. Tapi kalau Nah. dagu runcing juga kayaknya di manhwanya juga runcing. Iya, tapi tak kenapa kayak bukan runcing ya kali ya. Jarak dagunya itu kayak terlalu jauh gitu. Kan ada orang yang buat meme kayak Solo Leveling itu episode sekian dagunya segini. Pas episode berapa gitu sampai bawah gitu dagunya. Iya. Berarti kan jadi concern Iya, kan. iya, Dagunya iya. kelihatan kali nih. Itu kayak gitu gua rasa biasa itu apa? Kejar tayang itu. Minggu depan tadi les hari ini minggu ini masih gambar. Masih ngerjai ya. Kasihan animator loh, Bang. Iya, iya. Capek deh ya. Capek. Tapi kalau menurut kalian Solo Leveling ini anime yang ini enggak sih yang kan banyak yang bilang kayak Solo Leveling ini ceritanya biasa aja katanya. Kan setuju gak kalau banyak bilang cerita biasa aja? Setuju. Malu gua bilang itu overhype. Nah, Overrated lah ya. Ya, overrated. Kok aku jujur bukan biasa aja sih, di bawahnya gitu. Di bawahnya. Malah lebih bawah lagi ya. Nggak bisa dibilang di bawah, kalau misalnya ini kan kayak parah buruk, terus jelek, biasa ya dia aja jeleknya. Oh, berarti ada 1 sampai 10? 1 sampai 10, 4,5. Waduh, Gawat kali ya. waduh. Aku jujur pas nonton animenya, entah kenapa agak kurang bisa menikmati sejujurnya. Karena kalau di animenya banyak karakter yang pas dikeluarkan itu dia sangar di manhwanya. Kayak contohnya yang si apa tuh yang dia rambutnya merah tegap ada leadernya Ketua ketua si Tiger iya, gitu tahu. kan. Atau si ketuanya The Hunters yang dia rambut merah. Itu kan kalau misalnya di manhwanya keluarnya belakangan. Terus pas dikeluarkan itu memang ditunjukkan bahwasanya mereka rank S. Rank S itu kesannya itu spesial. Iya. Cuma di animenya aku ngerasa rank S itu spesial. Biasa aja karena di awal cerita kan ditunjukin kalau misalnya mereka kan ada tanding sama semut kan. Dan Iya. biasa aja gitu, pakaiannya biasa aja, berantemnya biasa aja gitu lah. Ya sih, aku pun awal nonton yang situ kan aku nggak tahu tuh kan Bang. Oh ini mungkin karakter-karakter yang akan salah satu yang kuat nanti kan. Tapi kayak biasa aja memang kayak nggak ada sesuatu yang wah dari karakter mereka gitu. Apalagi kan ngelawan semut-semut kayak gitu biasa kan kalau kita cerita dungeon tuh, semut itu kan termasuk momon atau monster yang lemah gitu. Ya. Itu tadi. Tapi kalau bilang semua karakter yang lemah nggak setuju juga sih. Kenapa? Hunter x Hunter kan? Iya, betul. Bosnya kan semut kan? Iya. Benar. Soalnya kayak penggambarannya kan, aduh, aku gitu. Kalau nggak salah itu kan skena awal kita baru mulai itu kan kita disajikan kayak di suatu pulau gitu kan, Iya. ngelawan semut-semut gitu. Aku kira nih anime apa ini gitu. Aku nonton karena ngelihat kawanku nonton di episode 1. Aku nonton tuh pas waktu ke spoiler dikit pas waktu bagian mereka yang di dungeon yang mereka kejebak di dungeon dalam dungeon kan. Oh, iya, Aku betul. tahu, ih, seru juga nih gue teh kan. Terus aku nonton satu saja rupanya. Nggak ada yang spesial gitu. Ya, jujur nih ya, kalau misalnya ini boleh spoiler nggak nih? Ya boleh, tapi kita disclaimer dulu. Kalau misalnya memang Ya, pengen gitu. penasaran kali, mungkin ya nggak apa-apa juga nggak nonton kan. Ya, Dan ya. nonton dulu baru, ya udah nggak masalah. Ya. Agak disclaimer ini ya, ini mungkin nggak bakal ngasih tau spoiler, tapi lebih ke arah kayak mana plotnya ini berjalan. Di mata aku nih yang ngebaca novel sama komiknya, ini tuh
plotnya itu nggak apa, dia tuh itu terlalu berjalan datar, apalagi Iya. sampai ini spoiler. Waktu Sung Jinwoo dapat kelasnya jadi Ya, Monarch. iya, iya, iya. Itu dia cuma sampai situ yang namanya karakter development Jinwoo. Abis itu ya udah itu datar, nggak ada development, nggak ada perkembangan, ya udah jadi kayak nontonnya bacanya itu kayak ya udah biasa aja. Ya, aku kalau misalnya yang ini malah animenya malah dari awal menurut aku udah mulai datar gitu lah, karena mungkin mereka terlalu banyak kali masukin apa namanya latar belakang yang kayaknya nggak gitu perlu gitu Ya lah. original scan-nya ya. Iya, kalau misalnya di manhwa kan lumayan padat kan? Iya, padat, iya, memang. Sampai dia ke modern. Aku sukanya sebenarnya aku rasa itu mulai flat pas dia udah terlalu OP. Yang pas kayak dia ke Jepang. Cuman yang di semut ini, ya itu balik lagi jadi mungkin ini jatuhnya spoiler juga lah. Cuman yang pas di semut ini karakternya OP. Oh. Cuman gara-gara di episode 1 itu ditunjukkan kayak gitu aja, hilang kesan OP-nya. Aku kayak momen biasa aku ngeliatnya gitu. Memang nggak ada terasa OP apa rank S-nya dia kan ngelawan Iya. semut-semut itu. Jadi pun di episode 1 tuh kesannya kayak ya mereka itu cuma monster biasa. Oke. Karena juga kan yang di masalahnya di Korea ini kan Hunter ini sebenarnya banyak, seluruh dunia ada Hunter. Di Korea ini masalah utamanya itu yang semut itu. Di Jeju tuh, kalau semut itu. Ralat ya, kalau dibilang Jeju masalah Hunter Korea bukan. Jeju itu kan ada masalah untuk Hunter Jepang nggak salah. Karena Jeju itu kan berdekatan sama Pulau Jepang kan. Kalau masalah kita ceritain yang versi yang udah berlanjutnya kan si semut ini kan mulai bisa terbang kan ke Iya. Jepang kan. Makanya orang tuh concern ya udah kita kerjasama, kita hancurin nih si Pulau Jeju ini. Oh, iya, kan iya, gitu betul. kan. Iya. Cuman tetap aja kan itu bagian dari Korea dan itu gate S. Gerbang S. Iya, Gerbang S. Dungeon S ya. Kalau misal di Solo Leveling ini kan ada namanya dungeon break. Jadi kalau misalnya dungeon itu kayak misalnya dimasukin sama Jinwoo yang awal-awal tuh kan dia ada level D, level C, E gitu lah. Nah, kalau misalnya itu biarin seminggu, dia bakal dungeon break. Monster itu bisa keluar. Oh ya tahu Nah, ceritanya. monster itu kalau dibiarin keluar lama-lama dia evolusi. Nah, itu yang terjadi di Pulau Jeju. Oh gitu. Iya betul. Iya, kan dia terbang kan? Terbang ketemu di Jepang, salah satu mayat semut. Terus orang itu jadi concern nih, bahaya nih karena dia bisa terbang. Bakal ngebahayain juga di Iya. Jepang. Nah, ini juga jadi satu hal yang buat aku penasaran karena mungkin Iki kurang tahu, cuman di Solo Leveling ini salah satu villainnya itu Jepang. Jadi gimana cara cerita ini bisa? Apakah dia bakal buat villain itu jadi Korea atau ya villain itu diubah negaranya dari negara lain gitu lah? Di animenya itu ngikuti versi light novel Jepang, Bang. Oh, ada yang lawan Jepang ya? Ada, dia itu ada versi light novel Jepang. Nah, di light novel Jepang ini semua negara itu sebenarnya dibuat jadi nama fantasi. Jadi nggak ada nama dari dunia nyata kayak misalnya negara ini bukan Korea ataupun Jepang. Nama wilayah pun bukan nama-nama wilayah dari Korea ataupun Jepang. Memang dibuat-buat lah untuk fantasi itu. Oh, ya berarti ada. Aku baru tahu sih ada novel Jepang ya. Aku pikir itu memang pure Korea aja gitu lah. Tapi setahu kan Korea sama Jepang tuh kan agak klasik gitu. Iya, sebenarnya kalau Jepang ini semua sih udah. Aku nonton kayak contoh film-film drama Cina, drama Korea, pasti musuhnya rata-rata Jepang. Iya. Makanya kayak agak kelas ya gambarnya nggak mau dibuat level Jepangnya ya. Oh gitu. Makanya ini agak ya cuman rupanya ada level Jepangnya mungkin udah inilah ya, udah ketatar lah ceritanya bakal gimana ya. Ya. Kira-kira apa yang kami kayak gue lebih tahu banyak nih, apa yang kami nggak tahu sebenarnya dari Solo Leveling ini gitu. Kalau dibilang nggak tahu sih, kalau misalnya abang kan memang udah baca sampai Kisana ya kan. Iya. Itu dia memang kan udah diceritain semua. Jadi ya mungkin lah nggak banyak tahu. Iya. Tapi mungkin semacam lore-nya mungkin kan abang mungkin paham nggak itu lore tentang para monarchnya? Oh, itu aku nggak gitu tahu. Sebenarnya aku tahu. Aku tahunya kalau misalnya di Solo Leveling itu, ini mungkin jauhan kita spoiler ya. Di Kim nontonnya apa ini? Aku ya udah. Malah aku sekolah pun jadi makin penasaran nontonnya gitu. Aku jujur ya mungkin boleh setuju boleh enggak. Salah satu yang buat aku suka itu dia selalu punya musuh yang lebih kuat. Buat dia bikin jadi dia lebih kuat ya. Dan terakhir musuhnya itu Monarch kan, King Monarch kan Iya. musuhnya itu. Dari ada 9 Monarch kan. Iya. Yang paling kuat tuh Monarch Destruction lah, yang naga kan. Monarch ya. Nah, aku nggak gitu tahu sebenarnya masing-masing monarch itu ceritanya gimana. Cuman secara garis besar aku taunya si Shadow Monarch, si Jinwoo-nya ini itu berusaha buat balancing itu antara si Celestial-nya sama orang-orang monarch ini kan. Iya betul.
Tapi yang nggak tahu masing-masing ada ini lagi tuh masing-masing ceritanya. Sebenarnya enggak, cuma memang kayak di lure mereka itu kalau dari novel ya memang lumayan lebih padat. Cuma jatuhnya itu kayak info dump, kayak maksain banyak info yang sebenarnya itu nggak terlalu mempengaruhi jalan cerita. Ya sama juga lah kayak misalnya kita ngomongin keseluruhan solo leveling. Yang paling gak aku suka dari solo leveling ini itu tiap karakter lain tuh cuma jadi batu loncatan bagi Jinwoo. Iya. Jadi kayak inilah kayak misalnya Hunter X Jepang nih kan muncul. Ya udah itu tuh kayak cuma misalnya gini, dia itu di sini. Jinwoo yang dari awalnya gini kan. Muncul Hunter X Jepang, gini ya. Iya. Itu yang bikin aku nggak suka. Jadi kayak karakter iya. lain tuh nggak ada kesannya. Ya kita dipaksa cuma buat suka sama Jinwoo. Iya. Tapi emang mungkin aku tipe kalau orang yang suka nonton sesuatu yang karakter utamanya tuh OP. Makanya kena gitu aku. Mantap nih dia. Tapi kasihan juga Bang, kita terlalu fokus ke karakter utama kan karakter lain jadi nggak terlalu penting Iya, gitu. benar sih. Sebenarnya kalau kita terlalu nonton agak panjang, memang karakter lain yang OP nih jadi sampah semua. Aduh, ditambah lagi kan juga itu ya world buildingnya pun lagi nggak dikasih tahu dengan jelas. Kalau misalnya kita ngebandingin sama manhwa dengan tema yang sama nih ya, sistem, tapi juga ngasih world building atau pembangunan dunia lebih jelas. Itu ada manhwa judulnya The Gamers. Dia dari webtoon. Dia itu juga sama-sama apa kayak manusia biasa yang ngedapatin kekuatan sistem. Jadi situ dia kalau nggak salah di The Gamers ini lebih ngutamain kayak mana penjelasan tentang dungeonnya, dunia lainnya. Sementara kan kalau kita lihat dari solo leveling ini, itu tuh kayak kurang itu penjelasan kayak mana dunia lainnya, kayak mana dunia di dalam gate, kayak mana juga para monarch dan lain-lain itu bisa berkembang. Kita taunya orang ditangkap aja masih dalam game aja ya. Orang itu kayak oh mereka ini monster, pas kalau dibunuh dapat item ya udah. Oh, berarti Itulah yang membekas di kepala. Oh ya berarti kayak sistem power scalingnya lah ya. Mungkin Nah. kayak kita lah nonton Naruto nih Bang kan. Naruto itu kan kayak ada cakra gitu Iya. kan. Di Naruto kan ada power scalingnya yang cakra lebih banyak biasanya tuh dia lebih kuat gitu kan. Iya. Mungkin kayak yang di itu tadi yang di solo leveling itu power scalingnya kurang dijelasin ya. Kalau power scaling sih ya memang bukan nggak dijelasin lagi, memang nggak ada jelas sih power scaling di solo leveling ya. Iya. Beda dia mana world building sama power scaling. Power scaling solo leveling kan itu dia berdasarkan mana. Mana dan itulah text barnya dia. Iya. Nah, sementara itu kita nggak ada dikasih tahu kayak mana sih cara kerja mana ini sebenarnya. Cuma kayak stamina karakter yang tiap digunain keluar sihir abis atau kayak mana. Itu jadi salah satu nilai paling kurang. Berarti kayak tipikal game gitu. Iya. Oh iya. Memang kalau misalnya di sini kan selain karakter utamanya Jinwoo, yang lain kan diceritakan tuh cuma bisa dapat kekuatan sekali doang kan. Iya. Nah, biasanya itu nggak bisa lagi. Mau gimana pun caranya mereka bakal tetap kalau misalnya D kecuali mereka dapat kebangkitan ganda lah istilahnya ya. Nah, aku rasa autornya tuh nulis Jingo tuh penuh dong. Shhh, pas waktu ke atas samping adalah nama, kekuatannya rank S, udah cukup segitu ya. Ini nulis autornya nulis Jingo, kekuatannya ini gini dan bakalan gini kan. Pas waktu karakter lain, udah ini karakter Hunter rank S. Males autornya. Dan jujurnya kalau apa sih yang buat males itu sebenarnya lebih ke arah banyak orang yang terlalu memuja manhwa ini. Termasuk aku. Kayak Aku memuja solo leveling kalau. Tapi enggak, aku nonton enggak baca manga. Memang meme-nya itu kayak aku tahunya itu dari meme yang apa sih banyak yang monster kan? Yang sujud, ya, yang yang sujud. creepy. Nah, itu aku tahu kan. Scroll ada meme ya kan. Ya, itulah yang ini apa solo leveling gini kan. Oh, jadi nggak tahu animenya tahunya dari meme-nya itu gitu. ya dia pun kalau dibilang solo leveling ini project pertama dari Rede Studio yang ngegambarin dia. Dan gara-gara solo leveling juga kan studio ini tuh yang ngegambar solo leveling langsung meningkat dia. Iya. Cuan Meledak kali dia. Cuman meledak, disitulah dia langsung berani ngambil banyak komik, banyak novel buat diadaptasi ke komik. Oh berarti beda lah yang gambar sama yang buat novel itu beda lah ya. Beda. Bukan dia yang memang ngarang cerita juga bukan ya. Kalau yang buat novel tuh nggak salah Cugong kalau yang ngegambar Dubu. Itu sih aku nonton anime ini kayak agak aneh bang. Selama ini kan nonton anime karakternya itu kan nama-nama Jepang. Naruto, Uchiha gitu kan. Tiba-tiba Sujinwoo. Sujinwoo kata. Ih, apa? Aku Sujinwoo-san kata ya.
Ada lagi sang yang dalam. Iya aneh loh. Ini Korea atau Jepang ya? Alasannya lagi. Itu kalau ngomongin dubbing, dia itu ada 3 versi setahuku. Yang versi pertama dia itu pakai nama Jepang Sung Jinwo itu diganti jadi Sunmi Suzuno. Yang kedua dia dub Jepang tapi pakai nama Korea. Yang ketiga dubbing Korea. Oh, Itu dia beda-beda. official, beda-beda. Tadi kak nama Jepang Sujingo apa? Sunmi Suzuno kalau nggak salah. Sun Misuzuno. kalau aku yang baca manualnya mungkin jadi merasa lebih aneh lagi kayak apa sih? Siapa ya malah? Oh siapa? Sama berarti kayak apa ya kayak Pokemon yang di apa S di Jepangnya aku lupa apanya. Dia beda versi Inggris sama versi apanya itu MC Pokemon itu. Kita nggak usah jauh-jauh ke Pokemon. Nonton The God of High School dari Mapa nggak? Aku nggak nonton tapi aku tahu yang hidung merah. Iya, aku nonton. Nah itu kan Yang semua nama. tiba-tiba jadi Sulukong kan? Iya, itu kan semua nama karakternya dari Korea jadi Jepang. Oh, di iya. anime ya, iya. Oh iya. Tapi aku nggak baca manualnya. Aku baru tahu belakangan setelah aku nonton, rupanya itu manual katanya ya. Iya, dari awalnya. webtoon. Iya. Tapi kayak kembali lagi nonton animenya tuh. Aku nonton animenya tuh pertama kan memang seru kayak karakternya tuh si Jingo ini dia lemah tapi dia berusaha jadi berfungsi lah dan partinya kayak tetap mengevaluasi sekitarnya, menilai sekitar-sekitarnya kan. Nanti kan nggak jadi mati karena dia juga gitu. Iya. Jadi aku nonton Solo Leveling ini, aku teringat sama Tateno Yusa. Di episode 1 karakternya difitnah, pokoknya drop lah paling sampai apa mau mati sampai mau dihukum mati dia. Tapi di episode nextnya itu bang, kayak ya udah jadi kayak isekai biasa gitu. Jadi itulah yang terjadi sama episode Solo satunya Leveling aja yang tadi. bikin trigger ya. Yang mereka masuk dalam dungeon itu kan. Setelah itu aku ya udah nih kok gini aja rupanya gitu kayak teringat kayak Tateno Yusa aku nontonnya episode 1 wih rame difitnah gini episode 2 3 4 5 oh ya udah jalan biasa aja loh kayak cerita pada umumnya gitu maka aku Solo Level ini aku bilang nggak bagus sekali nggak buruk juga gitu. Ya walaupun sebenarnya kan berharapnya juga itu bisa ngasih impact juga kayak apa Kimetsu no Yaiba yang ngasih impact di episode 19. Aku juga nunggu bakal suatu saat Momen tuh, epic ya? Iya, Solo Leveling bakal ngasih momen epic yang betul-betul bakal diingat orang. Tapi ya sejauh ini kayaknya cuma episode berapa gitu, episode 6 yang dia itu ngebunuh anggota guild pembunuh gitulah. Iya, aku iya. udah sampai situ yang Abang Renges ya. Ya, kasih nama. abangnya nama itu. abangnya Wong Do. Bukan abang adiknya. Adiknya. Wong Dong Su kalau di Aku manhwa. kalau nama-nama Korea ini gak aku apa kan. Cuma emang kalau misalnya di manhwa momen epicnya itu dan aku berharap di animenya bisa ada hasil yang lebih bagus ya. Itu pas dia lawan Ogre sama lah Jeju. Yang Ogre tau nggak ya yang dia masuk ke dalam dungeon tapi dia sebagai potter gitu, sebagai orang yang angkat barang. Dia ada masuk. Jadi dia pada saat dia mau dideklarasi bahwa dia ternyata rank S, itu dia nyari kegiatan dulu buat tahu apa sih namanya get rank A itu kayak gimana gitu-gitulah. Dia masuk, dia jadi potter, masih lisensi yang lisensi E, dia masuk jadi potter ternyata si part yang The Hunters ini butuh kru buat angkati barang dan krunya itu nggak datang. Masuklah dia. Pokoknya setelah dia masuk kalau ada masalah kan. Iya. Ada masalah, Ih. ternyata di situ tempat kerajaannya Ogre dan levelnya itu lebih tinggi daripada party yang masuk ini. Di situlah dia minta izin. Boleh nggak aku bunuh semua Ogre ini? Banyak tuh Ogre-nya tuh. Habis itu muncul itu epic sih. Aku berharap itu ini sih di anime bisa epic sih gitu sih. Kalau aku sih yang berharap bakal bisa epic sih memang di Jeju Island ya, karena kan kalau kita baca komiknya nih ya, itu kan dia banyak ngasih gambaran kayak gambar-gambar atau panel-panel epicnya berantemnya. Berharapnya sih tuh ya walaupun kayak abis scan itu ya udah nggak ada lagi, kayak ya udah balik datar lagi. Tapi kok aku tengok dari studionya ya, dari A1 Pictures biasanya mereka dalam penggambarannya bagus sih. Kalau dari A1 Pictures ini mereka sepengetahuanku jarang sih pakai 3D. Iya. Aku benci kali bang kalau udah anime ada karakter 3D gitu. Aku kalau nonton Shingeki no Kyojin nengok Titannya 3D aku aduh maksang bang nonton apa aku ini. Sampai aku lihat kayak ini suka loh. Justru salah kalau bilang A1 itu nggak pernah pakai 3D. Kebanyakan Aniplex itu dia itu selalu pakai 3D tapi dia mampu ngegabungkan 3D-nya itu ke 2 dimensi. Itu dia ada nama jenis animasinya lupa sih. Ya intinya tuh dia yang awalnya dia itu dibuat dari aplikasi software 3D untuk 3D animation, tapi dia bisa kelihatan menjadi 2 dimensi. Makanya kan kalau kita ngelihat staff-staffnya SAO, FGO atau apa, itu pasti banyak kali yang namanya 3D animation, 3D director apa segala macam.
intinya juga lumayan banyak lah kalau Aniplex mainin 3D, apalagi A1. Gimana ya? Kadang kan kalau udah anime di 3D-in bang, aku salah satu yang paling ku kecewa tuh kayak mungkin lo nonton Overlord nggak? Overlord nonton. Aku Nonton lah. Tahu nggak skena yang dia summon berapa kambing itu yang ngebunuh ratusan ribu apa? Tahu. Pasukan. Ah. Itu kalau di web novel lah, itu dark kali, gelap, gambar pun nggak kayak gambar-gambar pemujaan setan gitu. Tapi pas waktu di anime, di 3D-in gitu, aku jalan mijak-mijak gini kambing itu deh. Apa ini gue bilang gimana? Gak nyatu ya sama di novel animasinya. epic gitu. Soalnya kan di situ dia overlordnya ngebunuh ratusan ribu pasukan gitu bang. Dia dipijak-pijak lah pasukan tuh sama summon dia tuh. Ini pas waktu dia animain aku kayak kok kayak gini gitu dengan backsound kambingnya itu. Karena gini loh, nggak semua studio itu betul-betul bisa nge-matching atau nyatuin yang namanya 3D ke dua dimensi. Sebagai contoh gini ya, Wit Studio. Wit Studio kan yang dulu megang Attack on Titan. Ya, itulah ya. Itu kan dia nggak bisa betul-betul nyatuin 3D-nya Colossal Titan ke tembok kan. Iya. Jadi kayak kelihatannya aneh. Tapi coba kayak kita ngelihat SAO Underworld nih ya. Sword Art Online Underworld. Itu kan dia juga banyak penggunaan 3D, tapi nyadar gak itu 3D? Enggak. Itulah. Yang penting match Iya. Sama kayak kejadian kayak Tateno Yusa. Ingat skena apa namanya? Kura-kura. Di novel itu bang, di gambar tuh epic kali kura-kura tuh detail apa semua pas aku kayak aku kayak naga Indosiar. Itu di novel ada gambarnya juga berarti? Iya, kalau novel tuh biasanya nanti sekitar satu chapter tuh mungkin ada 1-2 gambar. Itu Buat jadi ilustrasi. nyamakan Iya, kita ya, ilustrasi visual gambarnya kita ya. gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Pas waktu aku baca pas waktu di season 2 nya kayak ini naga Indosiar ini. Tapi ngomongin novel ya, kalau misalnya ini ya, kalian ngebaca novel Solo Leveling itu full tulisan, gak ada gambar. Gak ada gambar. Nggak ada gambar. Berarti imajinasi sendiri lah ya? Iya. Itu kalau web novel ya, kalau versi light novel ini belum tahu karena belum nyoba baca. Udah keburu muak soalnya. Oke lah, udah udah setengah jam kita habis. Kira-kira tadi kan udah kasih rating kan? Iya. Ini anime ya, anime. Kalau manhwa aku kasih rating, aku karena fans sekali aku 110 kalau manhwa. Gak bisa, aku tutup kuping kalau Apa nama manhwa. kalau penyepong Solo Leveling? Gak mungkin aku bagian dari itu. Kalau anime 6/10 lah aku. Tapi 10 ya. Nomor 10 ya. Ada nggak rekomendasi anime yang agak mirip ceritanya sama Solo Leveling tapi lebih bagus menurut kau? Rekomendasi yang ceritanya mirip Solo Leveling tapi lebih bagus. Kalau gitu sih sebenarnya memang cuma Sao sih kalau. Sao ya. Oh, sebenarnya ada temanya VR MMORPG. Infinite Dendrogram itu masih lebih bagus lah, walaupun adaptasi dari anime ke novelnya itu jelek. Oh, tapi animenya bagus. Lumayan, bisa dibilang lumayan. Oke, thank you. Episode pertama kita semoga kita bisa buat lagi kayak ini kan, ngobrolin lagi. Walaupun mungkin dari semua bisa lihat lah, aku yang paling nggak tahu apa-apa makanya bahasnya yang aku tahu dulu. Sama kita bang. Iya ya, memang Kiki pro ya. Tahu kali bang. Dia kurasa ini udah pernah dinamikan ya? Udah pernah dinamikan. Bikin postingan ya. Solo Leveling terlalu overhype. Rame. Oke lah, kalau gitu thank you semua udah nonton. Oh, kita belum kenalan tadi. Oh, iya. Nanti kita masukin IG di awal. Kita kenalan di akhir, aneh nggak sih ya? Gak ada sih bang. Oke deh, pokoknya nanti kita masukin aja IG di awal, nama-nama di awal. Dan terus makasih buat semua yang udah nonton video ini, like, comment, subscribe, dan follow IG nanti aku tuh masukin masing-masing. Dan subscribe channel Kazariu dan tunggu video-video kayak gini selanjutnya. Nonton Solo Leveling. Ya, boleh lah nonton Solo Leveling, baca manhwa juga. Gak rekomendasi ya. Oke, makasih semua, bye-bye.